Halo, salam kepada Pak dosen Roni Baskoro Lukito dan juga kepada teman-teman sekalian. Izinkan kami mempresentasikan video tutorial kami yang berjudul Docker Basics, Build, Ship, and Run Anywhere. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Su, kemudian saya juga ditemani oleh dua rekan saya yaitu Arvino Bani Pratikno dan juga Jonathan Rio Wicaksono. Kami merupakan kelompok 3 dari kelas LE01 mata kuliah Operating System. Ada 3 hal yang akan kami bahas dalam video ini. Pertama adalah background, product knowledge, dan juga tutorial cara menggunakan Docker. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu Docker, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang apa itu kontainer. Jadi kontainer itu adalah sebuah unit komputasi yang sudah terisolasi dan mengemas sebuah aplikasi dengan komponen-komponen yang diperlukan buat menjalankan aplikasi tersebut. Contohnya seperti code, library, dependensi, dan juga file konfigurasi. Nah, kontainer ini memungkinkan aplikasi berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan, baik di komputer developer, server produksi, cloud, tanpa harus mengkhawatirkan tentang perbedaan OS ataupun konfigurasi. Nah, Docker itu adalah sebuah platform open source yang dirancang emang untuk mempermudah mengembangkan pengiriman dan menjalankan aplikasi dalam bentuk kontainer. Nah, Docker ini memungkinkan developer untuk membangun aplikasi dan juga mengirimkan aplikasi ke berbagai sistem konfigurasi tambahan dan menjalankan aplikasi di lingkungan apapun termasuk lokal, server, ataupun cloud. Kenapa kita memilih Docker? Jadi ada 3 alasan. Yang pertama itu tentu dengan portabilitasnya, menyebabkan Docker itu diminati oleh banyak perusahaan karena ia tuh dapat dijalankan pada banyak platform cloud. Nah, dengan begitu penggunanya akan lebih fleksibel dalam melakukan porting aplikasi. Kemudian yang kedua adalah konfigurasinya yang simple. Jadi Docker ini memiliki konfigurasi yang cukup sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang bakal kita kembangkan. Nah, hanya dengan menentukan beberapa kode, ia akan membuat environment sendiri yang berbeda dengan environment dari server utama. Yang ketiga adalah Docker itu secure. Jadi Docker itu memiliki tingkat keamanan yang baik. Ia akan memastikan aplikasi yang sedang berjalan tidak dapat mengaruhi kontainer lainnya. Selain itu juga memiliki fitur keamanan lain seperti pengaturan OS, host mount dengan akses read-only sehingga tidak akan mengubah konfigurasi apapun, kecuali emang ada yang memiliki akses secara penuh. Kemudian komponen Docker, komponen utamanya. Yang pertama itu Docker Engine, Docker Hub. Docker Engine ini ibaratnya adalah core dari platform Docker yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjalankan kontainer. Di Docker Engine ini memiliki 3 subkomponen lagi, yaitu adalah Docker Daemon yang merupakan tempat terjadi proses backend antara CLI dan juga REST API. Kemudian ada Docker CLI yang merupakan command line interface dari Docker ini. Dan juga adalah Docker REST API yang mengirimkan ibaratnya interface ke Docker Daemon nantinya. Kemudian ada Docker Image, yaitu adalah blueprint untuk membuat kontainer. Di dalam Docker Image ini berisi sistem file, kode aplikasi, dependensi, library, dan juga konfigurasi. Ciri-ciri dari Docker Image ini, itu dia dibangun dari Docker file, immutable atau tidak dapat diubah, dan juga dapat disimpan dan distribusikan melalui registry. Nah, yang terakhir ada Docker Hub, yaitu registry resmi dan terbesar untuk Docker Image. Memungkinkan developer untuk menyimpan, berbagi, dan mengunduh image dengan mudah. Cara kerja Docker itu yang pertama adalah developer yang membuat Docker file untuk Docker image. Kemudian Docker akan membangun image-nya sendiri. Kemudian yang kedua, Docker akan menjalankan kontainer di mana nanti Docker daemon akan mengekstraksi image dan menyediakan lingkungan isolasi. Yang ketiga, kontainer akan berjalan fleksibel di mana saja yang terdapat Docker. Kemudian, penjelasan instalasi Docker akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstal Docker di Windows. Yang pertama, kita buka saja website Docker-nya. Setelah itu kita klik Get Docker dan kita klik Docker Desktop yang untuk Windows. Setelah itu kita klik yang ini. Kita download saja dan tunggu sampai downloadnya selesai.
Sambil menunggu downloadnya untuk selesai, kita bisa melihat sistem requirement-nya yang dibutuhkan untuk menjalankan Docker. Pertama ada WSL harus terinstall di Windows kita. Untuk mengeceknya kita bisa buka command prompt dan kita bisa download saja dengan ketik WSL install. Kebetulan di device saya sudah terinstall, tapi kalau belum terinstall kalian bisa ketik saja dengan WSL strip install. Requirement selanjutnya Windows 10 atau Windows 11 dengan 64 bit dengan version 22H2 atau lebih tinggi. Untuk mengeceknya kalian bisa klik mencet di keyboard kalian Windows plus R, terus ketik WinVer. Di sini terlihat untuk versi Windows kalian. Apa saja. Selanjutnya, mengaktifkan WSL2 feature di Windows kalian. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa ketik saja di search Windows feature. Dan cari yang Windows Subsystem for Linux. Dan kita aktifkan saja. Klik OK. Jika keluar seperti ini, jangan di-restart terlebih dahulu. Selanjutnya ada requirement hardware-nya untuk menjalankan WSL2 pada Windows, yaitu 64 bit prosesor, 4 GB RAM, dan enable hardware virtualization pada BIOS. Untuk mengeceknya apakah sudah di-enable atau belum, kalian bisa buka Task Manager saja, ke Performance, dan pada sini terlihat virtualization-nya telah teraktifkan di device saya. Kalau belum teraktifkan, kalian bisa aktifkan dan membuka BIOS. Nah, setelah tadi sudah selesai, kita bisa langsung klik saja. Kita klik yes. Configuration-nya kita langsung klik OK saja dan kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah installation succeed, kita baru akan merestart Windows kita. Berikut tampilan jika kalian sudah selesai untuk merestart device kalian, akan muncul seperti ini. Jika tidak, kalian bisa langsung buka saja di Dockernya. Ini kita klik accept saja. Kita pilih yang use recommended settings dan kita finish. Kita yes saja. Untuk ini kita skip. Kita skip juga. Berikut jika tampilan loadingnya sudah berhasil dijalankan. Setelah ini Docker sudah berhasil diinstal dan kalian sudah bisa gunakan. Sekarang saya akan menjelaskan cara dasar atau mendemokan cara dasar menggunakan Docker. Jadi semisal kita mempunyai app Node, misal kita app.js, lalu untuk app Node ini kita untuk demo ini simple saja, kita hanya menglog ke konsol sebuah kata seperti hello. Semisal kita ingin menjalankan app ini di komputer lain, maka komputer itu perlu meng-download Node dengan versi tertentu. Jika app Node biasanya ada folder Node modules di mana ada dependency tertentu untuk app-nya, maka perlu menginstall itu juga, lalu operating system tertentu
dengan versi tertentu, sehingga banyak proses yang harus dijalankan sebelum bisa menjalankan app-nya. Sehingga kita bisa memasukkan app ini ke dalam kontainer Docker, sehingga komputer lain hanya perlu menjalankan kontainer Docker tersebut yang sudah berisi app-nya serta dependensinya, sehingga semua berjalan lebih simpel. Jadi untuk mengkontainerkan app ini ke Docker, pertama kita membuat Docker file bernama Docker file dengan dvd. Akan muncul icon Docker seperti ini. Lalu jika di VS Code juga mendownload extension Docker. Pertama di Docker file kita ketik from, lalu base image dari app kita apa? Base image dari app kita adalah Node.js. Jadi kita ketik Node, lalu titik 2, memasukkan version dari Node yang kita ingin gunakan, version operating systemnya. Ini bisa di research di Docker Hub, supported text dan respective linksnya apa aja, lalu cara memakai image-nya dan varian-varian dari Node-nya. Jadi Node.2 version apa? Misal untuk demo ini kita menggunakan version Alpine. Lalu kita ingin mengcopy file app kita ke directory mana. Dan untuk itu kita ketik cpy atau copy source ke destination apa. Source-nya adalah tempat app kita berada. Jadi cukup ketik titik karena itu tempat directory sekarang di mana app berada. Lalu ke destination directory-nya. Misal kita ke destination app. Lalu jika misal app ini ada dependency, biasa kita ketik di terminal npm install. Karena ini di Docker, maka perlu menjalankan command terminal itu di Docker file ini. Caranya adalah run dengan run command. Jadi run npm install misal. Ketika kita tidak ada dependency, selanjutnya kita ingin masuk ke work directory dari app ini, dari app kita. Jadi yang destinationnya kita taruh copy app kita yang ada di sini ke destination directory app, maka work directory bagi Docker containernya adalah /app. Ini type. Lalu kita menjalankan app kita di terminal, biasanya dengan cara node dan nama file deskripsinya berarti app.js. Untuk di Docker kita ketiknya cmd dan execute-nya dengan node app.js. Kalau kita tidak memakai work dari ini, maka perlu masukkan app/app diman. Jadi ini berarti node ke directory apa, lalu menjalankan apa. Tapi karena kita ada work directory ini, kita tidak perlu menuliskan directory file di depan file app.js-nya. Lalu kita akan membuild image-nya dari untuk Docker. Untuk itu di terminal kita ketik docker build -t nama kontainer kita atau tag untuk kontainer kita. Kita misal namakan docker-demo, lalu directory di mana Docker file ini berada. Karena ini sedang ada di directory sekarang, kita bisa ketik titik lalu enter saja. Ini akan membuild dan butuh beberapa waktu. Jika sudah, maka kita cek di Docker Hub, Docker Desktop, akan muncul kontainer yang sedang berjalan, sekarang belum dijalankan, tapi muncul image yang ada di
komputer kita. Jadi kalau di terminal kita ingin cek image apa aja yang sedang ada di komputer kita bisa ketik docker image ls. Sini muncul repositorinya dengan nama docker demo yang kita buat, tagnya image ID yang dibuat oleh Docker, dibuat kapan, dan juga size-nya. Jadi repository ini bisa diambil di Docker Hub, diinstal di komputer lain, dan dijalankan. Lalu untuk menjalankan sebuah app melalui Docker, maka kita ketik di sini Docker run, lalu tag yang kita buat tadi atau nama dari image kita. Jadi docker run docker demo, lalu akan mengprint hello sesuai apa yang app ini harus dijalankan. Dan kita cek sini ada kontainer yang dijalankan, yaitu dengan nama kontainer di generate docker trusting Tesla ini, lalu dengan image apa yang dijalankan oleh kontainer dockernya, image docker demo, yaitu app ini, image yang telah kita buat. Jadi sekian untuk demo docker ini, terima kasih.